Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Salsabila Yapit. Saya dari kelas 21 CPG PAUD dengan NIM 210409500009. Saya akan membawakan materi tentang teori dan konsep serta pembelajaran di PAUD. Bab 1. Teori dan konsep belajar anak usia dini serta pembelajaran di PAUD. A. Teori belajar. Teori belajar pikiran kognitif dikemukakan oleh para ahli, antaranya Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Teori ini awalnya dikembangkan oleh Piaget yang melakukan penelitian terhadap anaknya. Piaget melihat bagaimana individu berkembang sejak bayi kecil, neonat, yaitu usia lahir sampai sekitar 3 bulan. Hasil studi menunjukkan bahwa individu memiliki kekuatan dalam dirinya untuk berpikir atas segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang dimulai dari tingkat terendah, yaitu sesuatu yang mengenai indera atau sensorimotoris. Teori Piaget banyak memperoleh kritik dari para ahli yang kemudian melakukan penyempurnaan serta dikemukakan Vygotsky yang sebenarnya murid Piaget. Teori kognitif Vygotsky memasukkan faktor lingkungan. Anak membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki dan melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Proses berpikir tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan biologis, tetapi faktor sosial atau lingkungan turut mempengaruhi proses berpikir individu. Dua tokoh yang telah dikemukakan, yaitu Piaget dan Vygotsky, sama-sama menyatakan bahwa sesungguhnya individu sebagai pelajar aktif. Individu melakukan berbagai aktivitas, seperti berusaha menemukan pemecahan masalah, akan memunculkan pengalaman baru. Teori belajar sosial dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Albert Bandura. Teori ini dikembangkan berdasarkan teori perkembangan sosial, terutama yang dikemukakan Erik Erikson. Teori ini muncul sebagai salah satu bentuk kritik atas teori belajar, perilaku, dan kognitif. Teori belajar humanistik antara lain dikenalkan oleh Carl Roger. Teori ini menekankan pentingnya memanusiakan manusia dengan memperhatikan aspek kognitif dengan efektif atau sikap. Belajar adalah belajar seutuhnya, yaitu belajar yang berkaitan dengan aspek pikiran, perasaan, keberadaan, dan sebagainya. Pandangan humanistik tentang belajar yang berkaitan dengan aspek pikiran, perasaan, keberadaan, dan sebagainya. Teori belajar yang dikemukakan para ahli umumnya berkaitan dengan teori perkembangan. Misalnya, Piaget teori belajar kognitif yang berkaitan dengan teori perkembangan kognitif. B. Teori pembelajaran. Istilah pembelajaran muncul sekitar 1950-an. Istilah pembelajaran yang berasal dari kata teaching digunakan untuk menggantikan istilah pembelajaran, proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar yang selama ini digunakan. Penggunaan istilah pembelajaran ini semakin bermasyarakat di dunia persekolahan, termasuk di lembaga PAUD. Pembelajaran sebagai teori menurut Schnellbeker pada awalnya dikembangkan oleh 4 orang yang menjadi tokoh utama, yaitu Brunner, Skinner, Glasser, dan Ausubel. Regult menjelaskan bahwa teori pembelajaran mengandung 3 variabel, yaitu variabel kondisi, metode, dan hasil pembelajaran. Hampir sama dengan Regult, Quiescent, Jenskin, dan Metcalfe mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor besar yang mempengaruhi belajar, yaitu 1. Karakteristik pribadi, 2. Pengalaman dan kesiapan dalam pendidikan, 3. Konteks pembelajaran. Perbedaan keduanya adalah Regult tidak memasukkan faktor karakteristik persoalan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Dengan demikian, jelas bahwa teori pembelajaran memiliki 3 variabel, yaitu
1. Variabel kondisi. Kedua, metode pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran. Kita bisa lihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut dapat dikemukakan bahwa ada 3 hal yang penting dalam pembelajaran, yaitu kondisi pembelajaran, metode atau cara pembelajaran yang dilaksanakan, dan hasil pembelajaran. Pembelajaran menempati urutan pertama atau sebagai penentu dalam merancang strategi untuk mencapai hasil pembelajaran. Aspek tersebut menekankan pada komponen yang mementingkan perhatian pada karakteristik anak, materi atau tema, tujuan, dan hambatan yang akan timbul dari adanya perbedaan individu, anak. Penyamaan materi dan tujuan yang ingin dicapai untuk semua anak dalam satu kelompok atau kelas. Kerangka teori pembelajaran yang dikemukakan Regult membangun 2 bentuk hubungan antar variabel yang dikenal dengan teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif dilihat alur nomor 1 adalah satuan prinsip yang integrasi secara sistematis dan bermakna antara kondisi dan metode pembelajaran untuk menjelaskan hasil pembelajaran. Teori preskriptif dilihat alur nomor 2 adalah satuan prinsip yang terintegrasi secara sistematis dan bermakna antara kondisi dan hasil pembelajaran yang dapat menjelaskan metode pembelajaran. Penjelasan tentang teori yang dikemukakan Regult secara sederhana dapat dirumuskan dengan contoh sebagai berikut. Agar peserta didik yang menyandang hambatan atau kondisi yang belajar lebih lanjut, maka perlu diberikan perlakuan yang beda dengan mereka yang tidak menyandang hambatan atau perlakuan. Meyerson mengemukakan bahwa apabila kerangka teori pembelajaran dipetakan, maka akan dapat terlihat kaitan variabel pembelajaran seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan pemetaan dalam gambar di atas, dapat dinyatakan bahwa bila sejumlah anak dalam kondisi sama dan kepada mereka diberikan perlakuan sama, maka hasilnya cenderung sama. Tebrani dalam bukunya menjelaskan bahwa pembelajaran terdiri dari beberapa komponen. Selanjutnya, Tebrani menjelaskan bahwa komponen utama pembelajaran adalah yang pertama tujuan, kedua materi, ketiga metode dan media, dan keempat evaluasi. Komponen evaluasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Selain itu, komponen evaluasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengetahui yang pertama, apakah rumusan tujuan pembelajaran sesuai untuk subjek didik pengembangan dirinya. Yang kedua, apakah materi sesuai atau tidak untuk mencapai memudahkan subjek didik anak belajar dengan dan melalui materi. Yang ketiga, apakah metode dan media sesuai atau tidak digunakan untuk menyampaikan materi agar tujuan tercapai. Yang keempat, apakah evaluasi sesuai untuk mengetahui individu sudah mencapai tujuan atau belum. Dan yang kelima, apakah semua komponen pembelajaran mendukung pencapaian tujuan atau tidak. Karakteristik pembelajaran yang dikemukakan tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan anak untuk belajar. Kedua, mengisi pembelajaran dengan aktivitas belajar yang berisi materi sebagai bahan ajar. Dan yang ketiga, mengakhiri kegiatan belajar. Pembelajaran ditandai dengan adanya elemen-elemen pembelajaran. Dick dan Carey mengemukakan bahwa terdapat elemen utama pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, aktivitas pra-instruksional, kedua, pemberian informasi, ketiga, partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran, keempat, penilaian untuk melihat kemajuan anak, dan yang kelima, tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengayaan. Prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Sejak awal munculnya konsep PAUD oleh para filsuf seperti Martin Luther, Maria Montessori, Froebel, dan lainnya. Juga konsep bermain dikenalkan. Para filsuf dan para ahli berikutnya sepakat bahwa belajar bagi anak usia dini adalah bermain,
Kegiatan bermain seperti apapun yang dilakukan anak akan memberi sesuatu yang berarti bagi perkembangan. Untuk melihat bagaimana pembelajaran di lembaga PAUD, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak usia dini. Prinsip yang dimaksud dikemukakan seperti berikut ini. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Setiap individu unik. Tidak ada individu yang sama, walaupun kembar siam sekalipun, tetap berbeda. Begitu juga dengan kebutuhan anak. Beberapa anak memiliki kebutuhan yang hampir bersamaan. Agar pembelajaran mampu membantu anak melakukan kegiatan belajar, guru perlu mengidentifikasi kebutuhan anak. Berdasarkan kebutuhan tersebut, guru merancang kegiatan pembelajaran. 2. Belajar melalui bermain. Berdasarkan konsep perkembangan dan bermain, diketahui bahwa bermain merupakan salah satu kebutuhan perkembangan anak. Selain itu, bermain dapat digunakan sebagai pendekatan dan strategi pembelajaran. Materi atau bahan, metode, dan media dikemas dalam suatu kegiatan bermain yang menjadi satu kesatuan sesuai dengan kecenderungan minat dan kebutuhan anak. 3. Kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu. Kegiatan belajar perlu memberi peluang kepada anak untuk berkomunikasi, berpikir, bergerak, berekspresi, berinteraksi, merenung, mengamati, dan menemukan. 4. Menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. Pembelajaran dilakukan dengan ketiga pendekatan. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut secara bergantian atau bersama-sama sesuai kebutuhan perkembangan dan belajar anak secara individual. 5. Lingkungan kondusif. Lingkungan di dalam ruangan indoor dan di luar ruangan outdoor ditata sedemikian rupa sehingga anak terdorong untuk melakukan berbagai kegiatan yang akan memberikan pengalaman. 6. Menggunakan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran dapat dikembangkan guru dengan mengadopsi berbagai model yang sudah ada, seperti model pendidikan Maria Montessori, Reggio Emilia, proyek, kreatif kurikulum, Bank Street, dan Highscope. 7. Mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama. Kegiatan belajar mengembangkan keterampilan hidup melalui pembiasaan untuk bisa menolong diri sendiri, disiplin, bersosialisasi, mempercayai adanya Allah dan kekuasaannya, serta membiasakan berdoa setiap kali melaksanakan kegiatan. 8. Menggunakan media dan sumber belajar. Semua yang terdapat di lingkungan sekitar menjadi media dan sumber belajar dalam berbagai kegiatan belajar. Mobilier di ruangan belajar, hiasan dinding, tanaman yang ada dapat digunakan sebagai media atau sumber belajar. Barang-barang sisa pakai yang ada di sekitar seperti kotak bekas, sedotan, botol dan tempat minum plastik, piring kue kertas, kaos kaki bekas, dan masih banyak digunakan guru sebagai bahan dan sumber belajar anak. Yang ke-9, pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak berdasarkan DAP yang dimaksud sebagai berikut ini. Yang pertama, wilayah perkembangan fisik, moral, emosional, kognitif, dan dimensi lainnya saling berkaitan erat. Perkembangan dalam satu wilayah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh wilayah lainnya. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang cenderung dan dibangun atas kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. 3. Perkembangan berlangsung dalam kecepatan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain, maupun antar lingkup perkembangan satu dengan yang lain pada individu anak yang sama. 4.
4. Pengalaman yang diperoleh anak memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan anak berikutnya. 5. Perkembangan berproses pada arah yang dapat diprediksi menuju ke arah kompleksitas, pengorganisasian, dan internalisasi yang lebih luas. 6. Perkembangan dan pembelajaran berlangsung dalam dan dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya, dan anak belajar melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. 7. Anak adalah pembelajaran yang aktif, yang belajar dengan menunjukkan secara langsung pengalaman fisik dan sosial berkenaan dengan aspek budaya yang diperlihatkan melalui pengetahuan. 8. Perkembangan dan belajar adalah hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan, yang juga meliputi aspek fisik dan kehidupan sosial anak. D. Pembelajaran dan pengembangan diri anak. Pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini memiliki sejarah yang panjang, dari masa Martin Luther yang menyatakan perlunya pendidikan untuk anak oleh keluarga. Di sisi lain, terdapat teori yang menjelaskan bagaimana anak belajar. John Amos Comenius tahun 1592 sampai 1670 pertama kali menjelaskan bahwa anak belajar melalui bermain dan dengan cara bermain. Sesungguhnya anak yang berada dalam lingkungan yang kondusif, anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki melalui interaksi dengan lingkungannya itu. Berdasarkan kajian pengembangan manusia, kualitas seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Artinya, anak lahir sudah membawa bekal sebagai potensi yang perlu diterima dan sikap dikembangkan. Dalam perkembangan selanjutnya, potensi itu yang akan dikembangkan. 2. Pengembangan diri AUD. Pengembangan diri anak di kembang PAUD dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang dikembangkan mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan lembaga PAUD. Kurikulum 2013 PAUD antara lain bercirikan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dikembangkan dengan mengacu pada standar penyelenggara PAUD. Lingkup perkembangan anak Indonesia diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai agama dan moral. Kedua, fisik motorik. Ketiga, kognitif. Keempat, bahasa. Kelima, sosial emosional. Dan yang keenam, seni. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.